Sudah, semuanya siap? Bapak Paton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah, baik. Terus sekarang Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang nggak masuk anak-anak? Semua hadir. Ada semuanya ya? Yeay. Ada yang berhalangan, bagus. Kemudian sekarang silakan berdiri. Pak Guru ingin lihat terapian kalian. Ada yang nggak masukkan baju? Ya, semuanya sudah bagus. Sekarang silakan dulu. Nah, kemudian sekarang supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berkah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita awali pelajaran hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Silakan Bu Fitri pimpin temannya berdoa. Semuanya siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain wa an tu'ammirana hadatal watani wa nahadatal banati bi furu'in ma ilai yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta al-Fatihah. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Fikri. Nah, kemudian selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan bangsa, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan pimpin temannya untuk nyanyi Indonesia Raya. Teman-teman, sebelum kita mulai bernyanyi, marilah kita berdiri. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3.
kemudian kita juga sudah menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai apa yang ada yang masih ingat materi kita sebelumnya. Kemarin kita belajar apa minggu lalu? Mengenai apa? Apa juga? Setelah kelangkaan apa lagi kemarin? Faktor yang mempengaruhi. Setelah itu apa lagi? Nah, Pak Guru tanya sekarang saya tuh. Kira-kira kelangkaan itu apa tanya tuh? Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas, sehingga terjadilah yang namanya masalah ekonomi. Yaitu apa masalah ekonomi? Yaitu masalah kelangkaan. Nah, untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka kita sebagai umat manusia diwajibkan untuk belajar. Apa salah satu yang kita pelajari? Yaitu belajar mengenai ilmu ekonomi. Karena IPS itu terbagi menjadi 4. Ada namanya ilmu ekonomi, ada namanya ilmu sejarah, ada namanya ilmu geografi, dan ada namanya ilmu sosiologi. Semuanya ini digabung menjadi satu, menjadi IPS, ilmu pengetahuan sosial. Jadi anak-anak harus ketahui bahwa yang namanya ilmu IPS itu adalah gabungan dari beberapa disiplin ini. Kemudian setelah itu, hari ini kita belajar mengenai ekonomi, yaitu mengenai kemarin kita sudah bahas mengenai masalah kelangkaan. Kemudian yaitu timbullah yang namanya masalah ekonomi, yaitu masalah ekonomi tadi adalah masalah kelangkaan. Kira-kira untuk mengatasi masalah kelangkaan kita diwajibkan untuk belajar, yaitu salah satunya adalah ilmu ekonomi. Sementara ilmu ekonomi itu sendiri berasal dari 2 suku kata, yaitu oikos dan nomos namanya. Oikos dan nomos. Harus kalian ketahui oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, nomos itu artinya aturan-aturan. Oleh sebab itu, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan rumah tangga, baik dalam skop kecil maupun yang lebih besar. Nah, kita lanjut sekarang. Pak Guru ingin bertanya ini, apa ada yang tahu ini? Kebutuhan manusia itu apa saja ya kebutuhan manusia? Biar Pak Guru tulis di sini. Apa saja kebutuhan manusia? Nah, kebutuhan manusia yang pertama namanya 1. Manusia butuh makan. Terus kedua, minum. Apa lagi kebutuhan manusia? Nomor 3 pakaian. Nomor 4 bagus, rumah. Kemudian apa lagi? Sekolah. Apa lagi? Baik, jalan. Terus? Api juga kita membutuhkan api. Apa lagi? Buku. Apa lagi? Poin. Apa lagi? Sebutkan dasarnya itu apa? Selain ballpoint. Ya, tas. Apa lagi? Batu dan lain-lain. Nah, intinya perlu nggak ilmu ini? Karena ilmu ekonomi ini adalah salah satu ilmu yang mempelajari aturan-aturan untuk nanti mengatasi masalah ekonomi yang tadi, masalah kelangkaan. Karena kebutuhan manusia itu saking banyaknya, sementara alat pemuas kebutuhan itu sifatnya terbatas, maka terjadilah kelangkaan. Oleh sebab itu, supaya tidak terjadi kelangkaan, maka kita perlu belajar yang namanya ilmu ekonomi. Baik. Nah, sesuai dengan
materi kita hari ini yaitu mengenai kemarin kita sudah pelajari sekarang ke kebutuhan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dapat dibaca yang keras. Siapa yang baca yang? Nah, coba Sri Mulyani. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Setelah mengikuti pelajaran dengan problem based learning, maka peserta didik diharapkan dapat satu apa? menganalisis kebutuhan manusia menurut intensitas atau kegunaan, sifat, waktu penggunaan dan subjek dengan tepat. Kedua, Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dengan benar. Tiga, mempresentasikan hasil diskusi tentang kebutuhan manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dengan penuh percaya diri. baik. Jadi, Pak Guru ulangi. Tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian diharapkan nanti mampu membedakan atau menganalisis kebutuhan manusia itu ada empat. Ada menurut intensitas atau kegunaannya, ada menurut sifatnya, ada menurut waktu penggunaannya, dan ada menurut subjeknya. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu ada berapa? Nanti di materi akan kita jelaskan berapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Baik, sudah. Kemudian nanti teknik penilaian yang akan Pak Guru gunakan itu ada 3. 1, penilaian sikap. 2, penilaian keterampilan. Dan ketiga, yang kedua nilai pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Sikap itu maksudnya adalah bagaimana sikap kalian terhadap materi yang akan Pak Guru berikan. Apakah kalian sesama temannya ada sengato atau lebih. Intinya sikapnya itu harus sopan satu. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Nah, pengetahuan itu ada 2, ada pretestnya dan kemudian ada posttestnya nanti. Kemudian di keterampilan itu adalah kemampuan kalian dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian nanti. Ada 3. Kemudian sekarang kita lanjut untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian terhadap materi kita mengenai kebutuhan ini. Maka sekarang Pak Guru akan memberikan kalian soal, yaitu berupa pretest. Nah, ini fungsinya adalah mengukur kemampuan awal kalian tentang materi ini. Apakah kalian sudah paham mengenai materi ini apa dulu? Silakan ditulis sesuai kemampuannya saja. Jangan mempersulit diri. Jangan lupa tulis nama, kemudian kelas. Nah, pertanyaannya cuma ada 3. Waktunya cuma 4 menit saja.
tinggal 1 menit. Ini kerjakan. Tinggal setengah menit lagi. Ya sudah jadi, boleh dikumpulkan. Silakan kumpulkan saja. Silakan yang lain. Ayo, sudah? Ayo, waktunya sudah habis. Nah, silakan dikumpulkan. Oke. Siap. Ayo. Nah. Boleh. Kumpulkan saja. Sudah semuanya? Nah, sekarang waktunya kita SPT. Nah, tetapi kalian, Pak Guru cuma minta siapkan kertas kalian. Ini yang laki, kan kebetulan ada 2 lakinya di sini. Ada 2 orang, Fikri dan Irfan. Jadi sekarang Fikri dan Irfan membuat pernyataan. Jika saya titik-titik, maka nanti Irfan dan Fikri ini akan melempar pernyataannya ke temannya yang perempuan. Paham Fikri? Coba buat pernyataannya Fikri. Langsung, tidak usah ditulis, langsung saja. Jika saya makan, Nah, tunjuk pertanyaan. Tunjuk. Siapa yang mau jawab? ini. Ayo gini. Hah? Maka kamu akan kenyang. Ya baik. Coba ya Pak. Coba tunjuk. Siapa? Nia. Jika Irfan mati, maka saya akan tertawa. Baik, tepuk tangan. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, baik. Kita lanjut. Tidak usah kita senang. Lanjut ke amati gambar berikut. Nah, perhatikan anak-anak. Kita sudah kegiatan inti kita, yakni mengenai kebutuhan. Nah, perhatikan jawab. Yang Pak Guru tampilkan ini adalah ini. Ini apa anak ini?
kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pak Guru kasih contoh. Misalkan nanti Nurbini tidak makan 2 hari, bagaimana kelangsungan hidup Nurbini? Hah? Maka akan mati. Dikarenakan kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak, harus terpenuhi. Kemudian yang kedua, kebutuhan apa? Akan pakai. Butuh nggak kita pakaian? Butuh. Seandainya kita tidak punya pakaian, apa yang terjadi? Nah, maka dikatakan orang gila. Berarti pakaian ini adalah salah satu kebutuhan yang sangat mendesak. Makanya dikatakan kebutuhan primer. Kemudian yang ketiga ini, apa ini? Nah, seandainya kita tidak punya rumah, beda unit. Nah, maka rumah ini adalah salah satu kebutuhan primer. Sangat penting. Intinya ada 3: sandang, pangan, papan. Ini dimaksud apa ini? Kebutuhan apa ini? Kira-kira apa ini? Ini? Misalkan kita tidak punya yang 3 ini, bisa nggak kita hidup? Berarti ini terpenuhi. Kebutuhan ini timbul setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primer. Berarti mana yang penting? Kebutuhan primer apa sekunder? Primer. Kalau ini sudah terpenuhi, baru kita berlanjut ke kebutuhan sekunder. Kemudian lanjut ke sini. Ada namanya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang kebutuhan primer kita sudah terpenuhi dan kebutuhan sekunder juga sudah terpenuhi. Maka ini apa ini? Nah, ini namanya kapal pesiar. Nah, ini hotel atau villa. Ini mobil mewah. Nah, jadi ini kan adalah termasuk kebutuhan barang-barang mewah. Berarti yang mana yang boleh kita dahului yang ini? Kebutuhan primer. Nah, kemudian yang kedua, tadi itu yang dinamakan dengan kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Sekarang kita menuju ke kebutuhan menurut sifatnya. Ada 2 menurut sifat, ada jasmani dan ada rohani. Nah, baik, perhatikan ini. Ini kira-kira orang ngapain ini? Jasmani ini? Ini? Baik. Nah, kemudian kebutuhan menurut? Kira-kira ada apa ini? Apa ini? Nah, sifatnya adalah sekarang. Kaku detik nanti lapar dengan temangan. Tidak boleh. Hari ini kita lapar, berarti hari ini kita itu yang maksud dengan kebutuhan menurut waktu. Ada waktu sekarang dan ada yang akan datang. Apa contohnya kebutuhan yang akan datang? Menabung ini kan besok misalkan nanti Lebaran saya butuh pakaian, maka mulai dari sekarang kita menabung. Berarti kebutuhannya itu nanti pas hari Lebaran. Tapi kita siapkan dari sekarang. Nah, ini kebutuhan menurut subjeknya. Ada yang bersifat individu, ada yang bersifat kolektif. Apa itu kolektif? Kelompok. Apa itu yang kelompok? Seperti apa? Hotel, terus rumah sakit, apa lagi? Jalan, apa lagi? Yang berikutnya semua orang membutuhkan tempat itu. Sekolah, bagus. Apa lagi? Pasar, pintar. Apa lagi? Lapangan sepak bola. Kan semuanya membutuhkan lapangan. Nah, baik. Sekarang kalian akan saya suruh untuk dengarkan video yang Pak Guru sampaikan. Tayangkan di sini.
Kebutuhan adalah tuntutan pemenuhan terhadap suatu keinginan akan barang atau jasa. Sebagai contoh, manusia membutuhkan makanan jika lapar dan minuman jika merasa haus. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kebutuhan manusia. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya yang terdiri dari kebutuhan jasmani, yakni kebutuhan untuk memberi kepuasan pada badan, dan kebutuhan rohani, yakni kebutuhan yang dirasakan untuk jiwa manusia. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan masa sekarang seperti makanan, minuman, dan obat-obatan, serta kebutuhan masa depan yang dapat dipersiapkan dari sekarang, misalnya uang tabungan yang akan digunakan untuk keperluan pendidikan di masa itu mendatang. yang jadi ilkap ini, yang ada jawabannya di sini. Macam kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, perhatikan. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang bersifat perorangan seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan secara bersama atau berkelompok. Contoh kebutuhan kelompok adalah kebutuhan terhadap jalan, jembatan, sekolah, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi beberapa macam. Macam-macam kebutuhan manusia adalah sebagai berikut. Bisa menyimak video. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok manusia untuk hidup. Contoh kebutuhan primer adalah makanan, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang menjadi pelengkap kebutuhan primer. Contoh kebutuhan sekunder adalah perabot rumah tangga, lemari, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan emas, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia yang satu dengan lainnya berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Telah kita ketahui bahwa kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Artinya, kebutuhan manusia selalu berubah seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk bisa melangsungkan kehidupan dan mencapai kemakmuran, manusia harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan
yang juga harus terus dikembangkan. Sekian dulu video singkat tentang kebutuhan manusia. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Nah, perhatikan semuanya. Dari gambar dan video tersebut, hal apa saja yang kalian ingin tanyakan? Silakan maju dari sini. Jadi, sebelah. Terus, selanjutnya, ayo. Baik, terus selanjutnya. Berdasarkan analisis video dan gambar tadi, silakan apa saja yang ingin kalian tanyakan. Ya, terus selanjutnya. Ya, sudah dan cukup saja. Nah, jadi perhatikan dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan ini, nanti kita akan sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Ada tujuannya, ada berapa tadi? Ada berapa? 3. 2 yang harus kalian selesaikan nanti dengan LKPD. Oleh sebab itu, sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kebetulan kalian jumlahnya 16. Jadi Pak Guru akan bentuk menjadi 4 kelompok, di mana nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan nanti di sini. Ya, tapi caranya adalah dengan berhitung. Mulai dari sini, berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Baik, nah sekarang silakan bergabung bersama kelompoknya. Silakan membentuk kelompok. Ayo, bentuk kelompoknya. Seperti kemarin. Nah, jadi sudah ada di sini terdiri Fikri, Sania, dan Nia. Ayo, jalan di sini. Kelompok di sini. Kemudian kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4. Satu di sini. Ayo, nih saya kasih kelompok.
kelompok 3. Ayo. Ayo. Sini. Nah, sini. Siap sedikit. Angkat dulu sedikit. Sini. Balik. Bisa kok. Jauh menuju ke sini. Hebat. Ayo, Irfan, sini. Jauh anu sedikit. Jauh di sini. Nah, sekarang masing-masing ketua kelompok silakan maju mengambil LKPD yang Pak Guru sudah siapkan. Masing-masing ketuanya. Ditentukan dulu ketuanya siapa? Ayo, ketuanya sini, maju. Satu. Berani, maju. Nurbini, Tania maju. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, kalau silakan dibuka mana LKPD-nya dan ada bahan ajarnya. Perhatikan layar LCD-nya semuanya. Perhatikan. Sudah diperhatikan semuanya? Jadi di sini petunjuk pembelajarannya adalah silakan berdiskusi bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Kemudian pertanyaannya di situ adalah kalian disuruh untuk menguraikan kebutuhan-kebutuhan manusia menurut intensitas atau kegunaannya, menurut sifatnya, waktu kegunaannya, dan menurut subjeknya. Berarti nomor 1 ini ada 4 yang kalian uraikan. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan. Nanti setelah selesai berdiskusi, silakan salin hasil diskusi kelompok kalian ke dalam LKPD. Nah, langsung dijawab, ditulis hasil diskusi kelompoknya itu di dalam LKPD yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Paham anak-anak? Kemudian, di dalam LKPD itu caranya adalah di sini. Jawaban itu dapat diambil dari pengamatan gambar tadi dan video yang tadi itu. Kemudian jawaban juga dapat diambil dengan mengamati buku atau bahan ajar yang Pak Guru sudah berikan. Kemudian dari internet juga boleh. Kemudian dari sumber lainnya. Kemudian hasil diskusi kelompok silakan disalin ke dalam LKPD untuk nanti kalian akan presentasikan di depan kelas. Siap semangat anak-anak? Jawab siap semangat? Siap. Semangat pagi? Pagi, yes. Oke, silakan kerjakan bersama kelompok kalian. Silakan ditulis.
selesai. Sekarang saya terlalu fokus.
Baik, waktunya tinggal 1 menit. Sudah, waktunya sudah habis. Nah, perhatikan. Kita langsung ke presentasi. Perhatikan semuanya, waktunya sudah habis. Silakan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Kemudian kelompok lain silakan memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan terhadap kelompok yang presentasi. Siap semuanya? Oke, supaya semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ayo, silakan kelompok 1 yang juga presentasi. Silakan. Yang lain silakan dengarkan kelompok 1 yang presentasi. Nanti kalian kelompok sama-sama berikan pertanyaan ke kelompok yang presentasi. Silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebutuhan manusia. 1. Menganalisis makna kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. 2. Mengurangi kebutuhan manusia menurut intensitas atau kegunaannya, sifat, waktu penggunaannya, dan subjeknya. A. Kebutuhan menurut intensitas atau kegunaannya. 1. Kebutuhan primer. 2. Kebutuhan sekunder. 3. Kebutuhan tersier. B. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya. 1. Kebutuhan sekarang. 2. Kebutuhan masa yang akan datang. C. Kebutuhan menurut sifatnya. 1. Kebutuhan jasmani. 2. Kebutuhan rohani. D. Kebutuhan menurut subjek. 1. Kebutuhan individual. 2. Kebutuhan kelompok. 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia? 1. Jenis kelamin. 2. Tingkat pendidikan. 3. Lingkungan tempat tinggal. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Tingkat pendapatan. 6. Status sosial. 7. Perbedaan selera. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ayo, kelompok lain silakan memberikan pertanyaan. Mulai dari kelompok yang ini.
Coba berikan contoh-contoh dari kebutuhan primer itu seperti apa? Contoh dari kebutuhan primer yaitu kebutuhan akan rumah, pakaian, dan makanan. Intinya kebutuhan ini kalau tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Ya, baik. Bagaimana kelompok yang bertanya? Sudah paham? Nah, kemudian kelompok lain. Kelompok ini. Silakan berikan pertanyaan. Seperti yang telah disebutkan tadi, salah satu dari kebutuhan menurut subjek yang merasakannya adalah kebutuhan kelompok apa saja. Contoh-contoh dari kebutuhan kelompok atau kolektif itu. Contoh-contoh dari kebutuhan kelompok itu adalah pasar, masjid, lapangan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, jadi ada berapa contohnya? Ada lapangan, ada masjid, ada sekolah, apa lagi? Hah? Rumah sakit, kemudian ada jalan juga bisa. Bagaimana kelompok ini? Sudah paham? Nah, kemudian tinggal kelompok ini yang belum bertanya. Ayo, berikan pertanyaan. Pertanyaan kelompok kami adalah apa itu kebutuhan rohani dan contoh-contoh dari kebutuhan rohani itu seperti apa? Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka akan terasa puas, aman, dan tenang. Contoh-contoh kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan lain-lain. Bagaimana kelompok ini? Kelompok 3. Sudah puas? Nah, silakan. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kalian silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih Pak Guru ucapkan kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan tadi. Nah, sekarang mari kita sama-sama menyimpulkan materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Sekarang Pak Guru ingin kalian memberikan kesimpulannya. Dari proses pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Coba ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Coba Sania, simpulkan. Mengerti tentang jenis atau macam-macam kebutuhan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Ya, jadi materi kita ini kan tadi ada kebutuhan, menguraikan macam-macam kebutuhan itu ada berapa tadi? Ada? 1. Ada kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Kemudian ada kebutuhan menurut sifat. Kemudian ada kebutuhan menurut waktu penggunaannya, dan ada kebutuhan menurut subjeknya. Kemudian kita juga mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada berapa faktornya? Coba sebutkan yang 7. 1. Jenis kelamin. Terus? Lingkungan kehadiran. Terus? Coba Pak Guru ulangi. Sebutkan yang 7. 1.
kebutuhan Bini dan Irfan itu akan berbeda. Kemudian ada tadi kebutuhan yang mempengaruhi faktor kebutuhan itu ada namanya jenis kelamin. Ternyata jenis kelamin itu mempengaruhi kebutuhan juga. Contohnya ada laki dan ada perempuan. Sama nggak kebutuhan laki-laki dan perempuan? Berbeda. Oleh sebab itu, ternyata kebutuhan itu dipengaruhi juga oleh jenis kelamin. Nah, aku ingin tanya ini anak-anak, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Apakah membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan. Kemudian hal baru apa saja yang kamu sudah pelajari hari ini? Hal baru apa saja itu? Mengerti tentang jenis macam-macam kebutuhan. Mengerti tentang jenis macam kebutuhan. Terus? Ya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, sekarang waktunya untuk Pak Guru berikan bahan evaluasinya. Semua buku ditutup dulu, jangan ada di meja. Silakan, bukunya ditutup semuanya. Ya, yang ada cuma berpoin hari ini. Ya, ini. Nah, perhatikan semuanya. Jadi, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian terhadap materi kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan post test atau evaluasi yang tadi untuk mengukur. Tadi kan di awal sudah Pak Guru berikan tes. Itu sebelum kalian belajar. Sekarang kalian sudah tadi sudah mengetahui apa itu kebutuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sudah kalian pelajari. Sekarang waktunya Pak Guru akan memberikan soal. Ini sama dengan yang tadi. Sejauh mana kemampuan kalian terhadap materi ini? Ya, silakan langsung dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Waktunya 5 menit.
3, 2, 1. Nah, silakan kumpulkan. Kumpulkan. Nih. Sudah? Baik. Perhatikan semuanya. Jadi tidak lanjut di pertemuan kedua atau di pertemuan selanjutnya nanti kalian akan Pak Guru suruh membuat infografis mengenai dasar kebutuhan manusia yang nantinya akan kalian presentasikan di depan kelas. Itu pertemuan selanjutnya. Kemudian Pak Guru akan menyampaikan pesan moral. Sebaiknya pergunakan kecerdasan yang kita miliki hanya kepada hal-hal yang baik saja, agar lebih banyak orang yang tidak hanya menyegani kita tetapi juga menyayangi kita. Coba ulangi, baca coba Irfan. Coba ayo Soraya, baca. Sebaiknya penggunaan kecerdasan yang kita miliki hanya kepada hal-hal yang baik saja, agar lebih banyak orang yang tidak hanya menyegani kita, tetapi menyayangi kita. Jadi sudah paham maksudnya ini apa? Coba Alisa Mainah baca. Sebaiknya penggunaan kecerdasan yang kita miliki hanya kepada hal-hal yang baik saja, agar lebih banyak orang yang tidak hanya menyegani kita, tetapi menyayangi kita. Ya, baik. Jadi kecerdasan atau kepintaran yang kita miliki itu harus kita pergunakan kepada hal-hal yang bersifat positif, supaya agar orang itu tidak hanya menyegani kita, tetapi juga menyayangi kita. Baik, silakan kalian tutup buku. Sekarang kita berdoa. Tutup bukunya dulu semuanya. Jangan ada buku di atas meja. Sudah? Sudah siap semuanya? Ya, sebelum kita siap, sebelum kita pulang anak-anak, supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.